Apa? James Gunn akhirnya udah mengumumkan siapakah aktor yang akan memerankan tokoh Brainiac ke filmnya Superman Man of Tomorrow nanti. Akhirnya James Gunn sudah angkat suara ya, bukan soal spekulasi dan juga bukan soal rumor. Tapi ini adalah informasi A1 dari James Gunn itu sendiri. Siapakah dia? Willingly, and when you've existed as long as I have, you will do anything. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya ya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba kemarin malam kita mendapatkan sebuah bentuk informasi langsung dari James Gunn itu sendiri ya. Dan perlu diingat bahwa ini bukan sebuah rumor dan juga ini bukan sebuah soal spekulasi, bukan. Ini langsung informasi A1 dari James Gunn itu sendiri. Yang dimana akhirnya James Gunn sudah mengatakan bahwa aktor yang akan memerankan tokoh Brainiac di versi live action ini itu adalah aktor asal Jerman yang bernama Lars Eidinger. Wow, oke ya. Jadi mengenai semua teori kita dan juga bagaimana bentuk prediksi kita ya, semuanya udah salah mainnya. Karena dari awal tuh aku udah sempat berteori bahwa sepertinya aktor yang akan dipilih itu adalah si Matt Smith. Karena apa? Nama Matt Smith ini udah menjunjung tinggi ke semua sosial media karena para fans itu ingin seorang tokoh Brainiac ini akan diperankan oleh aktor Matt Smith. Karena pembawaannya, karismanya udah sangat perfect banget untuk memerankan tokoh villain sedingin Brainiac ini Tapi pada akhirnya James Gunn akhirnya mengangkat satu aktor Jerman yang bernama Lars Eidinger untuk memerankan tokoh villain sekelas Brainiac yang satu ini. Tokoh villain Brainiac ini merupakan tokoh alien cyborg dari planet Colu dan dia adalah alien yang sangat berkonfrontasi dengan Superman dan bahkan Supergirl di versi komik bahkan di versi animasinya Pak. Brainiac juga adalah tersangka utama di balik kehancurannya planet Krypton yang satu ini karena dia udah pernah menculik kota Argus City yang merupakan kota tempat tinggal Supergirl dan juga keluarganya itu diculik semua oleh Brainiac ke dalam sebuah bentuk pesawat pribadinya Pak. Oke, yang dimana hal itu udah pernah kita lihat di versi teasernya Supergirl kemarin. Ada sebuah adegan ketika Argo City akhirnya diangkat oleh sebuah kubah misterius. Yang dimana gue percaya itu sebuah bentuk kubah yang dimiliki oleh Brainiac untuk menculik kota Argo City beserta dengan orang-orang di dalamnya tersebut. Yang dimana hal ini akan nyambung kepada filmnya Supergirl dan juga Superman Man of Tomorrow mendatang. Oke, jadi mengenai polanya, mengenai skripnya, semuanya udah diplanning oleh James Gunn kepada project DCU yang satu ini cuy. Oke, dan sekarang pada video kali ini aku akan menganalisis tentang siapakah aktor ini yang sebenarnya. Oke, kita mulai dari segi bentuk fisiknya aktornya terdahulu. Dalam segi bentuk wajah, pipinya, rahangnya seperti apa, dan pipinya seperti pipi tirus ya. Tirus dan juga matanya Pak. Senyumannya by the way, wah ini adalah aktor-aktor kelas villain banget sih. Karena untuk mengenai sekilas ya pas gue lihat aktor ini, fix dia cocok untuk memerankan tokoh villain sekelas Brainiac Karena apa? Brainiac di versi komiknya, di versi animasinya, Brainiac ini adalah tipe villain DC yang sangat dingin serta ikonik banget Kalau misalkan sekelas aktor ini yang memerankan tokoh Brainiac dari opini gue pribadi ya, jujur gue oke Gue oke dalam segi bentuk fisiknya. Kalau gue sebagai fanboy DC, jujur gue belum pernah melihat aktor ini untuk bermain ke sebuah film ya. Karena gue juga agak pertama kali melihat aktor ini untuk bermain ke film sekelas superhero Jadi gue udah coba cari tahu yang mengenai siapakah aktor ini seperti apa, bagaimana bentuk sepak terjangnya. Dan ternyata pas gue cari di AI ya, ternyata emang aktor ini udah pernah bermain banyak banget sebagai tokoh antagonis dari tahun 2009 Pak. Di filmnya The White Ribbon sebagai pendeta fanatik yang paling arogan.
Dan juga di filmnya Personal Shopper sebagai sosok misterius yang ambigu antara manusia, penguntit, ataupun entitas lain. Kemudian nextnya dia pernah bermain sebagai villain juga dengan tiba-tiba villain politikus di serialnya Babylon Berlin tahun 2017. Wow, ternyata aktor ini udah berpengalaman untuk menggambarkan tokoh antagonis ke setiap proyek film yang pernah ia kerjakan selama bertahun-tahun ini ya. Di proyek film ada, serial ada, bahkan teater juga ada Pak. Jadi ya emang untuk aktor ini emang udah berpengalaman sekali sebagai tokoh antagonis ke berbagai macam proyek film-film yang satu ini. Dan bahkan pas gua udah tonton mengenai performa dia, emang aktor ini udah jagonya, udah jago luar biasa untuk memerankan tokoh villain se-ikonik di berbagai macam proyek-proyek yang pernah ia kerjakan ya. Dan sekarang akhirnya aktor ini udah diberikan sebuah bentuk tanggung jawab oleh James Gunn untuk memerankan tokoh Brainiac yang satu ini Pak ya. Yang dimana hal ini adalah hal yang cocok banget dengan penokohnya Brainiac yang gua tahu di versi komiknya. Tokoh si Brainiac ini merupakan tokoh alien cyborg yang paling pintar banget Pak ya. Yang dimana emang sifatnya ada sifat-sifat dingin, sifat-sifat AI. Nah jadi ya hal itu adalah hal yang cocok kalau misalkan ini akan diperankan oleh aktor sekelas Lars Eidinger yang satu ini Pak ya. Wuh, gokil sih, gila. Akhirnya kita udah mendapatkan tokoh Brainiac kita di versinya Superman Man of Tomorrow karya James Gunn. Tapi ya gue sebagai fans, gue jujur gue juga agak mengharapkan ya bahwa untuk tokoh Brainiac di versi ini ya, please buatkan jauh lebih serem ketimbang serialnya Krypton tahun 2018. Karena men, seperti kalian tahu ya bahwa tokoh Brainiac ini udah pernah ada versi live actionnya di serial Krypton tahun 2018. Yang dimana hal itu sayangnya tidak dilanjutkan karena tidak ada yang nonton Pak. Aduh sayang banget Pak. Aduh, padahal itu project itu bagus banget. Dan gua ketika pertama kali melihat si Brainiac di versi live action itu jago men. Suaranya seperti apa, wajah aktornya juga oke banget ya. Jadi kalau misalkan tokoh villain seperti ini akan diangkat ke versi film layar lebar, please buatkan jauh lebih komik akurat dan buatkan jauh lebih serem men, oke? Even a magical being like Dr. Fate recognizes my superiority. Your civilization has exhausted its resources. The Earth's decline cannot be reversed. Dan juga gue juga pengen tahu bagaimanakah bentuk pesawatnya Brainiac seperti apa ketika dia pada akhirnya udah menculik semua kota-kota yang berada di satu planet tersebut Pak ya, termasuk planet Krypton. Ketika Krypton akhirnya hancur di versi komik, bahkan di adegan teasernya film Supergirl kemarin, oke? Jadi mengenai tokoh si Brainiac ini udah ditis sejak kisah Supergirl ini akan dikisahkan seperti itu ya. Wow, gokil sih. Gue pengen tahu sih karena kalau lo bukan udah punya motornya, tapi kalau Brainiac yang dia punya adalah pesawatnya Pak. Gue pengen tahu apakah akan seperti versi komika atau justru James Gunn punya visi lain mungkin. Dan please buatkan jauh lebih seram dan juga jauh cukup mengintimidasi Pak ya. Karena gue sebagai fans cukup kagum kepada tokoh Brainiac di versi film animasinya Superman Unbound tahun 2008. Yang dimana itu adalah pertama kalinya ketika Brainiac ini akan jadi tokoh villain sentral di DC animasi untuk melawan sosok Superman. Dan sekarang tokoh villain kelas Brainiac ini akan dihadapkan kepada Superman dan juga Lex Luthor di versinya tisu James Gunn. Yang dimana pastinya mengenai konfliknya, mengenai plot seperti apa, itu pasti akan jauh lebih digali kepada filmnya Superman Man of Tomorrow yang satu ini. Wow, gokil, akhirnya James Gunn sudah angkat suara dan memilih aktor yang tepat untuk memerankan tokoh sekelas dan juga sedingin Brainiac yang satu ini Pak ya. Oke lah ya, cukup oke. Dan juga gue juga pengen menunggu bagaimana bentuk hasil makeupnya seperti apa, hasil dialognya, hasil actingnya seperti apa. Well, gue cukup serahkan kepada James Gunn sebagai orang yang punya di studios yang satu ini, oke? Gokil. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai aktor yang satu ini yang resmi memerankan tokoh Brainiac di filmnya Superman Man of Tomorrow karya James Gunn ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya.
Adios dan thank you semuanya. Dadah.